Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita dari kelompok FRI 11 ingin mempresentasikan hasil tugas pengganti UTS kita yang mengenai logistik kargo dan penyedia jasa logistik. Boleh next. Di sini merupakan anggota dari kelompok 11 dengan anggotakan Anissa Nurfadila, yang kedua ada Indigo Ramakalapateru, yang ketiga saya sendiri Putri Ami Mastura. Untuk soal yang pertama, yaitu ada pabrik PT KSN yang berlokasi di Cicalengka memiliki pemasok salah satu bahan baku, yaitu tepung terigu di Provinsi Aceh dan Lampung, dengan masing-masing 20 ton dan 15 ton sekali pengiriman. Bahan baku ini akan diolah terlebih dahulu di masing-masing lokasi pemasok dan akan dikirimkan ke titik konsolidasi atau gudang milik PT KSN di Lampung. Dari titik konsolidasi di Lampung, muatan dikirimkan ke Cicalengka untuk proses produksi di pabrik milik PT KSN, dan PT KSN ini memiliki 4 distributor di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Balikpapan. Masing-masing memiliki permintaan produk jadi, yaitu 10 ton, 5 ton, 5 ton, dan juga 5 ton dalam bentuk box dengan satuan 50 kg. Pengiriman dari pabrik harus tiba di distributor maksimal dalam durasi 2 hari. Khusus untuk Balikpapan, durasi pengiriman 3 hari. Next. Kemudian bagian yang A itu ada karakteristik kargo yang akan diangkut, yaitu jenis kargo yang digunakan untuk pendistribusian bahan baku atau tepung terigu adalah jenis kargo brick bulk. Jenis kargo ini biasanya membawa material tertentu yang dialasi atau ditumpuk dalam alas pellet, lalu diangkat dan dibawa masuk ataupun keluar dengan menggunakan kren. Jadi tanpa adanya kontainer ataupun peti kemas. Yang kedua, sedangkan untuk pendistribusian barang jadi atau produk dari PT KSN, menggunakan jenis kargo general cargo, di mana menggunakan peti kemas atau menggunakan mobil box untuk pengiriman antar kota. Boleh next. Kemudian selanjutnya pemilihan kendaraan dan moda transportasi dari setiap node ke node tujuan selanjutnya akan disesuaikan dengan perkiraan jarak ataupun waktu tempuh. Untuk pendistribusian tepung terigu dari Aceh menuju Lampung menggunakan kereta api kargo, di mana dalam satu gerbong kereta api dapat memuat hingga 54 ton muatan. Dari Lampung ke Pelabuhan Bakauheni menggunakan 2 buah truk trailer ukuran 20 feet. Kemudian dari Pelabuhan Bakau hingga ke Pelabuhan Merak menggunakan kapal dengan sistem RORO kargo, di mana truk trailer masuk ke kapalnya. Selanjutnya di Pelabuhan Merak, truk trailer keluar dari kapal dan melanjutkan perjalanan hingga ke Cicalengka. Sehingga moda yang digunakan adalah moda darat atau truk trailer, dan moda laut itu kapal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah untuk pendistribusian produk dari Cicalengka ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Untuk moda yang digunakan adalah moda darat, yaitu menggunakan truk fuso dan truk box CDD. Truk fuso dengan kapasitas 10 ton digunakan untuk pendistribusian produk ke Jakarta, sedangkan untuk truk box CDD dengan kapasitas 5 ton digunakan untuk pendistribusian produk ke Bandung dan ke Surabaya. Adapun jarak dari Cicalengka ke tujuan, yang pertama jarak dari Cicalengka ke Jakarta adalah 180 km dengan waktu perjalanan 3 jam. Kemudian dari Cicalengka ke Bandung, jaraknya adalah 34,7 km dengan waktu 1 jam. Lalu jarak dari Cicalengka ke Surabaya adalah 684 km dengan waktu perjalanan 9 jam. Selanjutnya adalah pendistribusian produk dari Cicalengka ke Balikpapan. Untuk pendistribusian produk dari Cicalengka ke Balikpapan sama menggunakan truk box CDD dengan kapasitas 5 ton.
dari Cicalengka hingga ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Itu merupakan notnya. Kemudian dari Pelabuhan Tanjung Perak menggunakan Roro Kargo ke Pelabuhan Semayang di Balikpapan. Setelah tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan, truk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yaitu di Balikpapan. Untuk waktu pengirimannya sendiri, total keseluruhannya adalah 27 jam. Selanjutnya adalah ada unit load pada setiap proses bongkar atau muat dan pengangkutan. Yang pertama, menggunakan gerbong kereta kargo untuk pendistribusian dari Aceh menuju Lampung. Yang kedua, menggunakan kontainer 20 feet dengan truk untuk pengiriman dari Lampung menuju Pelabuhan Bakau, yang kemudian truk masuk ke kapal untuk menuju Pelabuhan Merak. Truk kemudian menuju ke Cicalengka. Yang ketiga, menggunakan CDD Box untuk pendistribusian produk dari Cicalengka ke Bandung, Surabaya, dan Balikpapan. Untuk unit handling pada setiap proses bongkar atau muat dan pengangkutan, yang pertama ada conveyor, digunakan untuk mengangkut produk-produk dari pabrik ke dalam truk. Lalu yang kedua ada pallet jack, digunakan untuk mengangkut produk-produk yang berbentuk palet dari dan ke truk pengangkutan. Selanjutnya ada dokumen yang ada pada proses pengiriman dari pemasok sampai ke titik akhir. Yang pertama ada shipping instruction, sebagai bukti serta instruksi dari pengirim kepada perusahaan ekspedisi kargo untuk melakukan pengiriman barang. Yang kedua, packing list, memuat data barang yang dikirimkan seperti data jenis, jumlah, berat, serta ukuran barang. Yang ketiga, invoice, berupa tagihan yang harus dibayarkan oleh pengirim kepada perusahaan ekspedisi kargo. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut merupakan jaringan distribusi produk dari Aceh menggunakan kereta api menuju Lampung. Dari Lampung menggunakan truk trailer menuju pelabuhan, yang kemudian truk trailer tersebut dari pelabuhan menuju ke Cicalengka. Dari Cicalengka ini dibagi menjadi 4 destinasi, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Balikpapan, menggunakan 4 moda transportasi yang berbeda. Next. Berikut merupakan activity diagram. Pertama, menentukan rencana pengiriman, yang kemudian memesan armada ke pihak jasa kirim. Apabila armada tersedia, lanjut untuk menyiapkan jenis kendaraan serta dokumen-dokumen, lalu melakukan bongkar muat barang, lalu melakukan pengiriman barang, lalu barang tiba di tempat tujuan. Next. Menentukan kembali moda kendaraan yang digunakan untuk pengiriman ke Kota Banjarmasin dari pihak pabrik di Cicalengka. Moda kendaraan yang digunakan adalah moda darat, menggunakan truk fuso dengan kapasitas muatan sebanyak 10 ton, lalu truk masuk ke kapal Roro Kargo di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk menyeberang ke Pelabuhan Martapura Baru, Banjarmasin. Dengan estimasi waktu perjalanan adalah 3-4 hari. Next. Berikut merupakan tarif dasar jarak tempuh untuk data operasional kendaraan. Frekuensi pengiriman 1 rit per hari, jumlah hari operasional per tahun 300 per hari, jarak tempuh 1 rit 30 km per hari, untuk kapasitas kendaraan 6.000 kg. Untuk data biaya tidak tetap per tahun, untuk BBM 90 juta rupiah, fast moving parts 15 juta rupiah, perawatan dan perbaikan 8 juta rupiah. Untuk jumlah biaya tidak tetap per tahun, ini merupakan jumlah dari BBM, fast moving parts, dan perawatan dan perbaikan. Untuk jumlah biaya tidak tetap per hari, merupakan jumlah biaya tidak tetap per tahun dibagi dengan jumlah hari operasional per tahun, yaitu 300 hari. Untuk jumlah biaya tidak tetap per kilometer, merupakan jumlah biaya tidak tetap per hari, dibagi dengan
jarak tempuh 1 rit, yaitu 30 km per hari. Kemudian akumulasi total biaya tetap per tahun. Yang pertama, depresiasi kendaraan sebesar 50 juta rupiah, pajak kendaraan 4 juta rupiah, biaya uji KIR 7 juta rupiah, gaji supir 30 juta rupiah. Untuk jumlah biaya tetap per tahun merupakan jumlah dari depresiasi kendaraan, jumlah dari akumulasi total biaya tetap per tahun. Untuk jumlah biaya tetap per hari merupakan jumlah biaya tetap per tahun dibagi dengan jumlah hari operasional per tahun, yaitu 300 hari. Untuk jumlah biaya tetap per kilometer merupakan jumlah biaya tetap per hari dibagi dengan jarak tempuh 1 rit. Untuk akumulasi BOK per tahun ini, untuk biaya tetap per tahun sebesar 91 juta rupiah, jumlah lalu biaya tidak tetap per tahun sebesar 113 juta rupiah. Untuk jumlah per tahunnya merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya tidak tetap, yaitu sebesar 204 juta rupiah. Untuk akumulasi BOK per hari, biaya tetap tahun 303.000 rupiah, biaya tidak tetap 376.000 rupiah. Untuk jumlah per tahunnya sebesar 680.000 rupiah, jumlah BOK per 1 ritnya sebesar 680.000 rupiah. Untuk jumlah BOK per kilometernya sebesar 20.400.000 rupiah. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih.